Balik lagi di Nakama Cinema. Di video kali ini, kita akan merangkum alur cerita film superhero yang berjudul Shang-Chi: The Legend of Ten Rings. Film terbaru dari Marvel ini menceritakan tentang seorang pria bernama Shang-Chi yang harus menghadapi masa lalunya setelah mencoba kabur dan menghindar. Langsung saja, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Ceritanya dimulai dari seorang jenderal perang bernama Wen Wu yang akan melakukan peperangan. Konon katanya, siapapun yang bisa mengendalikan 10 cincin mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan bisa hidup abadi. Selama ribuan tahun, Wen Wu membuat organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Ten Rings, yang berisikan berbagai macam prajurit dari berbagai belahan dunia yang menyebar di sudut bumi. Mereka bergerak dalam bayang-bayang, menggulingkan pemerintah dan mengubah jalannya alur politik di berbagai negara. Sampai di tahun 1996, dia mendengar cerita ada sebuah desa bernama Taulo yang penuh dengan makhluk mitos dan sihir kuno, dan ia berniat mencarinya. Tanpa perlu waktu lama, ia pun pergi bersama timnya untuk langsung mencari desa Taulo. Mereka menuju ke sana sampai mereka di dalam area hutan bambu yang secara ajaib bisa bergerak seakan melindungi alur jalan menuju desa Taulo. Hal itu terlihat ketika mobil Wen Wu memasuki areal bambu, seakan ingin melihat mobil Wen Wu, hingga mobil Wen Wu pun tertabrak pohon bambu yang bergerak dan mobil mereka pun terhempas ke jurang. Namun Wen Wu sendiri masih selamat. Kemudian Wen Wu pun menelusuri hutan sendirian sampai akhirnya temu dengan penjaga desa Taulo, seorang wanita bernama Yang Li. Wen Wu pun mengatakan kalau dia mau pergi ke desa Taulo, namun Yang Li mengatakan kalau Wen Wu tidak diterima di desanya. Akhirnya Wen Wu pun mengajak berduel Yang Li dan beranggapan dapat mengalahkan Yang Li dengan mudah. Ternyata Yang Li dapat menahan serangan 10 cincinnya. Bukan alasan kenapa Yang Li dapat menahan serangan Ten Rings Wen Wu, karena Yang Li merupakan prajurit yang tangguh. Dan baru pertama kali itu Wen Wu dapat dikalahkan. Tak diduga hal itu pun membuat Wen Wu tertandang kecantikan Yang Li. Karena cinta mereka tak dapat restu dari pimpinan desa Taulo, Yang Li dan Wen Wu pun memutuskan hidup normal dan berkeluarga. Tak hanya itu, Wen Wu juga meninggalkan organisasi Ten Rings-nya agar dapat hidup normal. Dari pernikahan itu, mereka pun dikaruniai 2 orang anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Pada suatu hari, Yang Li menceritakan tentang naga dari desa Taulo yang sudah memberikannya kekuatan. Setelah itu, Yang Li memberikan sebuah kalung batu hijau kepada Shang-Chi dan Xialing. Yang Li berpesan, kapanpun Shang-Chi merasa tersesat, maka kalung itu akan menunjukkan jalan untuknya. Keluarga kecil itu pun hidup damai dalam beberapa tahun. Suatu hari, ketika Yang Li dan kedua anaknya tinggal, datang sekelompok yang menamakan dirinya Iron Gang. Musuh bebuyutan Ten Rings datang ke rumah mereka saat Wen Wu tidak ada. Shang-Chi yang masih kecil tidak dapat berbuat apapun dan hanya bisa menyaksikan ibunya berkelahi dan terbunuh. Semenjak kematian Yang Li, Wen Wu pun kembali menggunakan Ten Rings miliknya yang telah lama ia simpan dan mencari keberadaan Iron Gang untuk berniat membunuh dan membalas dendam dan mengaktifkan kembali organisasi Ten Rings miliknya. Sejak saat itu, Shang-Chi pun dilatih untuk menjadi kesatria hebat seperti Wen Wu. Sampai akhirnya Shang-Chi mendapatkan kesempatan untuk sebuah misi, di mana misi itu untuk membunuh ketua geng Iron Gang yang membunuh ibunya. Setelah melakukan misi itu, Shang-Chi pun berniat untuk kabur meninggalkan dunia kelam ayahnya dan pergi ke Francisco. Semenjak kabur dari organisasi Ten Rings milik ayahnya, Shang-Chi hidup sederhana, bekerja di hotel sebagai tukang parkir mobil bersama sahabatnya, Katie. Suatu hari, ketika Shang-Chi dan Katie pergi naik bus untuk pergi ke hotel, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria dan menginginkan kalung hijau milik Shang-Chi. Karena Shang-Chi menolak, ia pun memanggil kawannya untuk menyerang Shang-Chi. Ketika melihat temannya dipukul, Shang-Chi pun marah dan mengeluarkan jurus-jurus yang ia latih ketika masih kecil. Ternyata Shang-Chi tidak lupa terhadap gerakan silat yang ia latih ketika berada di organisasi Ten Rings. Aksi ia pun direkam oleh seorang penumpang. Tiba-tiba dari arah belakang berdiri seorang tubuh besar dan mengeluarkan sejenis pedang dari tangannya. Selagi Shang-Chi melawan si tubuh besar ini, Katie mencoba mengendalikan bis ini. Karena supir bus terluka
dan mengatakan untuk mengikuti aba-aba dari Shang-Chi. Karena hasil kerjasama mereka, Shang-Chi dan Katie pun bisa lolos dari kawanan berandalan yang telah berhasil mengambil kalung hijau pemberian ibunya Shang-Chi. Sesampainya di kosan, Shang-Chi akan pergi ke Macau untuk mencari adiknya karena kalung yang sama dimiliki juga oleh Xia Ling. Jadi Shang-Chi pergi untuk melindungi adiknya. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie pun sampai di alamat yang diduga lokasi Xia Ling berada. Sesampainya di lokasi, ternyata itu merupakan lokasi bertanding terselubung dan Shang-Chi pun diikut sertakan sebagai petarung karena mereka melihat video di bis Shang-Chi melawan pria tubuh besar itu viral dan dipaksa melawan petarung kuat lainnya. Ternyata petarung kuat itu adalah Xia Ling yang telah dewasa. Kenapa Xia Ling berniat melawan Shang-Chi? Ternyata ketika Shang-Chi meninggalkan rumah, Shang-Chi berjanji akan kembali ke Xia Ling dalam 3 hari. Namun kenyataannya ia malah kabur dan meninggalkan Xia Ling. Hal itu pun membuat Xia Ling marah kepada kakaknya. Setelah pertarungan itu diketahui bahwa Xia Ling lah yang menjalankan arena pertarungan ini demi menjalani kehidupan yang keras di Macau dan mendapat cuan. Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang ia alami di bis bersama Katie. Xia Ling menjawab, tidak usah khawatirkan dirinya karena ia bisa hidup semenjak ditinggalkan kakaknya. Seketika datang segerombolan Tendrings menyerang tempat tersebut. Xia Ling dan anak buahnya langsung kabur melewati pintu darurat. Sementara Shang-Chi dan Katie harus melewati tempat renovasi. Saat Shang-Chi melawan anggota Tendrings, Katie yang tidak bisa silat hanya bisa pasrah saat tubuhnya jatuh dari ketinggian. Dan dari arah bawah, Xia Ling datang menangkap tubuh Katie. Ketika akan kabur ke arah helikopter, Shang-Chi terlihat imbang melawan anggota Tendrings ini. Namun, ayahnya datang ke tempat itu dan langsung menghentikan pertarungan. Setelah itu, Shang-Chi, Xia Ling, dan Katie dibawa ke markas organisasi Tendrings. Sesampainya di markas, mereka pun makan malam bersama. Semenjak kematian istrinya, Wenwu pun kembali menggali kisah tentang desa Taulo. Dari penelitiannya, ia menemukan gerbang misterius tempat desa itu ditemukan. Wenwu mengaku akhir-akhir ini ia terus dibisikkan oleh suara istrinya minta dibebaskan dari desa Taulo. Hal itulah yang mendasari Wenwu untuk pergi kembali dan membebaskan istrinya. Karena Shang-Chi dan Xia Ling mengira cerita desa itu hanya karangan indah di masa kecilnya, akhirnya Wenwu pun mengajak mereka ke patung naga dan meletakkan kalung hijau milik ibunya di arah mata naga. Setelah memasang kedua kalung itu di mata naga, semburan air pun muncul dan membentuk peta letak gerbang misterius. Hal ini pun menjadi alasan Wenwu mencari anaknya dan mengambil kalung hijau untuk membantu dirinya menemukan gerbang Taulo. Namun karena ketamakan ayahnya, tetap saja Shang-Chi dan Xia Ling menolak membantu membebaskan ibunya karena ibunya memang sudah meninggalkan mereka. Dan bisikan itu hanya karangan ayahnya untuk bisa menghancurkan desa Taulo. Karena keras kepala, akhirnya mereka pun dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, mereka mengatur strategi untuk bisa mencapai gerbang desa terlebih dahulu daripada ayahnya. Beruntungnya, dalam penjara ada seorang lelaki yang bernama Trevor yang mengaku ia bisa berkomunikasi dengan hewan yang datang dari desa Taulo. Terlihat aneh ya hewannya. Nah, dengan arahan dari hewan itulah mereka pun akhirnya berangkat menuju gerbang desa Taulo. Mereka pun datang di hutan bambu labirin. Setelah mengikuti arahan hewan itu, akhirnya mereka datang juga di depan air terjun. Setelah melewati air terjun dan masuk ke dalam portal dimensi, akhirnya mereka pun sampai di desa Taulo. Benar saja dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi dan fiksi selama berabad-abad. Di sana mereka disambut oleh para tetua desa dan bibi mereka bernama Bibinan. Bibinan pun menceritakan gerbang kegelapan yang telah dijaga oleh penduduk Taulo selama berabad-abad. Gerbang itu sebenarnya penjara bagi makhluk mitologi yang sangat kejam yang berniat menghancurkan alam semesta. Penduduk Taulo merupakan orang terpilih yang dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut. Namun kini ayah Shang-Chi terpengaruh oleh makhluk jahat itu dengan bisikan mirip istrinya. Makhluk itu tahu
bahwa dengan kekuatan Ten Rings milik Wenwu dapat menghancurkan gerbang dan ia pun dapat bebas. Bibinan meminta kepada mereka untuk bersiaga dari kedatangan Wenwu karena tahu anak-anaknya pasti akan datang ke desa Toulo. Jadi sebelum meninggalkan desa, Yang Li sempat menitipkan sesuatu kepada Nan untuk diberikan kepada mereka. Hadiah dari Yang Li untuk anak-anaknya adalah sepasang baju khas desa Toulo. Sebelum bertarung melawan anggota Ten Rings, Shang-Chi, Xialing dan Katie berlatih ala desa Toulo. Keesokan harinya, Wenwu bersama anggotanya datang ke desa Toulo. Tak ingin membuang waktu, Wenwu pun memerintahkan kepada anggotanya untuk menyerang desa. Shang-Chi pun melawan ayahnya dan mengatakan bahwa ibunya tidak ada di sini. Wenwu merasa kecewa karena Shang-Chi sudah berani melawan dirinya. Hingga akhirnya Wenwu pun menggunakan Ten Rings ke Shang-Chi. Shang-Chi terlempar ke dalam air dan Wenwu seperti tidak peduli mengikuti bisikan mirip istrinya ke arah seberang danau dan memukul gerbang kegelapan. Satu persatu burung penghisap jiwa pun keluar. Bibinan menginstruksikan kepada anggota Ten Rings untuk bersatu melawan burung tersebut. Karena hanya dengan dari desa Toulo lah burung penghisap jiwa tersebut dapat dikalahkan. Setelah melihat sendiri keganasan burung tersebut, akhirnya anggota Ten Rings pun ikut membantu dengan persenjataan milik desa Toulo. Burung-burung penghisap jiwa pun semakin banyak, memburu jiwa-jiwa yang ada untuk diberikan kepada makhluk yang berada di dalam gerbang. Dimana jika makhluk itu mendapatkan jiwa semakin banyak, maka akan semakin kuat juga ia untuk keluar gerbang. Sementara Shang-Chi yang masih tenggelam tiba-tiba teringat cerita ibunya di masa ia kecil. Dahulu ibunya sering bercerita tentang naga dari desa Toulo yang merupakan bagian dari Shang-Chi. Hal itu pun membuat Shang-Chi sadar dan didatangi naga dari bawah air. Alhasil, Shang-Chi pun menunggangi naga air tersebut, dan naga air pun mulai memakan burung-burung pemakan jiwa dengan ganas. Setelah itu, Shang-Chi pun pergi melawan ayahnya. Pertarungan itu pun tidak bisa terhindarkan. Tanpa disadari, Shang-Chi pun dapat menyeimbangi kekuatan ayahnya seperti ibunya. Dimulai dari 5 rings yang dapat dikontrol Shang-Chi, sampai 10 rings pun dapat ia gunakan. Meskipun Shang-Chi dapat menyerang ayahnya dengan 10 rings, ia tidak tega dan membuang 10 ringsnya itu. Di tengah pertarungan itu, si penghuni gerbang kegelapan pun berhasil bebas. Ketika makhluk mau menyerang Shang-Chi, Wenwu dengan sigap melindunginya. Naasnya, Wenwu pun tertangkap dan dihisap jiwanya. Sebelum kematiannya, Wenwu pun memberikan 10 rings miliknya kepada Shang-Chi. Kemudian diselamatkan oleh naga Toulo yang sekarang dinaiki oleh Xialing. Alhasil, naga dan makhluk itu pun bertarung. Karena makhluk itu sudah memakan jiwa Wenwu yang kuat, akhirnya ia bisa menahan serangan naga air dan mampu menghisap jiwa naga Toulo. Beruntungnya, sebelum jiwa naga Toulo berhasil dihisap, sebuah panah berhasil menembus leher makhluk itu. Rupanya, panah tersebut datang dari Katie. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan lagi oleh Shang-Chi dan Xialing dan naga air untuk membantu mengalahkan makhluk tersebut. Shang-Chi pun dengan 10 rings miliknya dapat meledakkan makhluk tersebut dan hancur tak bersisa. Setelah peperangan tersebut, Shang-Chi dan penduduk Toulo pun melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur dalam peperangan ini. Sekian dulu cerita dari Ten Rings. Gimana? Jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe.